Selamat sore semuanya. Wah, kurang dari sebelah sini, udah dari sebelah sini dong. Selamat sore semuanya. Sobat investor IDX Islamic ya, pasar modal syariah Indonesia. Gimana, sehat nggak kabarnya hari ini? Sehat ya, kita nggak boleh sakit hari ini karena sesi ini apotik tutup. Nggak ada obat ya. Baik, lumayan rame banget nih di sesi kali ini ya teman-teman ya. Saya mau sapa-sapa dulu nih. Nah, saya ucapin selamat datang di Syariah Investment Week 2025. Boleh tepuk tangannya dong? Iya, nggak ada obat memang ya. Nah, di sini ada yang hadir offline, ternyata ada juga yang hadir secara online. Kita sapa dulu yang hadir secara online ya di sana ya, nun jauh di sana. Kayaknya lebih banyak yang hadir secara online. Semoga masih excited mengikuti acara di sore hari ini gitu ya. Nah, saya juga mengingatkan bahwa di setiap sesinya akan ada door prize teman-teman. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua silahkan check in dan mengisi kuesioner ya. Oke, saya kenalan dulu, nama saya Rena Novita, saya dari Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Jambi. Ada yang dari Sumatera nggak di sini? Oh, jauh banget ya. Yang di sini pulau mana? Jawa, Kalimantan? Jawa, iya baiklah. Kok nggak semangat ya hari ini? Ini ya harus jaga image gitu ya hari ini. Baiklah teman-teman semua, kalau IDX Islamic itu menyelenggarakan acara luar biasa kreatif. Jadi temanya ada yang tahu nggak temanya untuk acara kali ini? Movie ya, sinema teman-teman. Makanya hari ini kita menghadirkan narasumber yang juga luar biasa. Ya, ada yang tahu siapa? Oh udah tahu ya, nggak perlu saya kasih clue ya. Jadi clue-nya dia ini aktor, produser yang top of mind di Indonesia. Luar biasa ya. Kayaknya ini bukan dari Gen Z aja, ada yang dari milenial, ada yang dari kolonial, ada? Oh ada ya. Baiklah, saya itu 10 tahun yang lalu tepatnya di bulan ini saya masuk Bursa Efek Indonesia. Groginya sama ya. Sama 10 tahun mendatang, pas banget nih ulang tahun ke-10 saya di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Karena narasumber kita gitu ya. Baiklah teman-teman, mungkin udah gak sabar ya ini ya. Gak berpanjang-panjang lagi, kita langsung saja panggilkan. Kita sambut bersama the one and only Nicholas Saputra. Teater Main Hall Bursa Efek Indonesia Halo, telah Mas dibuka. Nicholas. Boleh sapa-sapa. Kayak masih Nicholas sebelah sini. Aman ya? Baik Mas Nicholas, selamat datang di Syariah Investment sampai grogi saya. Investment Week 2025. Tadi udah saya bilang Mas, sesi ini itu harus sehat semua Mas. Karena apotik tutup, gak ada obat ya. Nah jadi saya terima kasih banget sudah Mas Nicholas, saya manggil Mas Niko aja ya. Mas Niko sudah berkenan hadir, boleh disapa-sapa dulu Mas, teman-teman kita. Halo, selamat sore semuanya. Kenapa dipegangin semua handphonenya takut hilang? Iya, jawab dong selamat sore katanya. Sepi banget kayak bikin acara bulan Iya. puasa nih. Padahal rame loh ya, ini pada jaga image soalnya Mas. Oh gitu. Baiklah, Mas Niko terima kasih sudah berkenan hadir. Sebelumnya kita itu 2 sampai 3 narasumber Mas. Nah di sore hari ini cukup 1 aja. Karena kita akan menggali inspirasi dari Mas Niko di sore hari ini. Nah jadi kenalin dulu Mas, saya Rena Novita, saya dari Bursa Efek Indonesia Jambi. Kantor perwakilan Jambi. Udah pernah ke Jambi Mas? Belum? Itu salah satu provinsi yang belum, mungkin nanti
Oh Ajak. boleh, nanti saya undang ya Mas ya. Silakan. Harus datang Mas. Dengan senang hati. Nah jadi saya ke Jawa nih cuma buat ketemu Mas Niko. Terima kasih IDX Islamic, jasamu akan kukenang ya. Nah jadi kita itu Mas Niko udah mau ngundang Mas Niko sebenarnya dari 3 tahun yang lalu Mas Niko. Jadi kira-kira udah 36 purnama Mas Niko. Kita udah mengundang, akhirnya Mas Niko bisa juga hadir di acara Syariah Investment Week 2025 gitu ya. Saya mau nanya-nanya sedikit Mas Niko lagi sibuk apa sekarang? Ini saya lagi sibuk ngeliatin yang merah-merah, yang biru-biru. Investor nih kayaknya ya. Nanti kita tanya ya, tapi jangan pom-pom ya Mas. Lagi sibuk, ya lagi mempersiapkan film akan keluar tahun ini. Ada 3 film, 2 film yang saya main, 1 film yang saya produksi. Ya dan kesibukan seperti biasa aja. Oke luar biasa, udah merambah ke produser. Yang terbaru Rangga dan Cinta ya Mas Iya, ya? akan keluar tahun ini. Tahun ini, sama Tukar Takdir. Tukar Takdir akan keluar tahun ini juga. Banyak ya, baiklah kalau gitu. Nggak cewek aja yang salting ya, nanti kita salting bareng ya teman-teman ya. Nah jadi Mas Niko tadi sebelumnya saya bilang, saya itu di bursa bulan ini 10 tahun Mas Niko. Sudah 10 tahun saya bekerja di bursa, jadi ulang tahun kerja saya di 10 tahun di bulan ini gitu. Sebelumnya saya nggak pernah sampai bertahun-tahun kerja, itu bentar-bentar kutu loncat gitu ya Mas ya. Nah yang mau saya tanyakan Mas Niko ini sudah puluhan tahun di dunia acting, pekerja seni, sekarang merambah lagi ke produser gitu ya. Nah kira-kira apa sih yang membuat Mas Niko jatuh cinta pada dunia acting dan apa kuncinya bertahan hingga sekarang membentuk karir yang konsisten sampai sekarang? Terima kasih, ya betul saya sudah 24 tahun ini berkarya di dunia film semenjak saya masih SMA. Kenapa saya bertahan sampai sekarang begitu ya? Karena sebenarnya masih pengen bertahan. Karena saya merasa waktu pertama kali main film, hari pertama syuting itu adalah moment of truth-nya. Jadi oh ini dia yang akan saya gelutin. Ini yang saya suka, ini yang saya ngerasa saya bisa lakukan dengan baik. Karena kan waktu masa SMA itu masa-masa kita mencari ya rasanya. Mencari apa sih, saya bagusnya di mana sih gitu. Kalau di antara teman-teman sekelas itu tuh saya paling jago di mana sih? Ada teman yang paling jago matematika, ada teman-teman yang jago bahasa, ada yang jago biologi gitu. Nah di situ kan sebenarnya udah mulai kelihatan pertama bakat ya, itu modal. Dan ketika main film saya ngerasa saya punya kenyamanan untuk melakukan itu dan diapresiasi gitu. Jadi saya rasa oh mungkin ini salah satu jalur yang jarang dimiliki orang tapi saya memiliki kemampuannya. Itu yang pertama, punya kesempatan. Waktu itu juga saya sempat masih kuliah arsitektur, itu juga karena saya menemukan waktu ada pelajaran menggambar teknis waktu SMA, nilai saya paling bagus dan saya menyelesaikannya dengan sangat cepat gitu. 30 menit dibanding yang lain. Jadi saya pikir, oh saya ada bakat di sini dibandingin teman-teman saya semua yang jago-jago kimia, matematika dan lain-lain gitu. Jadi pertama mungkin kita tahu bahwa kita punya bakat di mana. Itu saya rasa penting untuk kita ketahui gitu ya. Lalu yang kedua interest. Memang saya interested atau tertarik dengan dunia yang saya geluti ini sejak awal sekali gitu dan ketertarikan ini bukan tanpa tantangan ya. Selama perjalanan 20 tahun ini tentu ada tantangan gitu. Main film tuh ya melelahkan. Bukan ada apa ya, tidak banyak orang yang menggeluti dunia itu sehingga rasanya sendiri gitu. Sulit dipahami gitu, apa yang kita alami itu sulit dipahami oleh orang umum gitu. Lalu merasa bosan itu pasti ada, challenge yang bertubi-tubi dan berganti-ganti gitu, itu juga menjadi sebuah tantangan. Jadi untuk bisa bertahan sampai sekarang kalau ditanya kenapa ya karena saya merasa saya ada bakat di situ dan saya mau menggelutinya dan saya berhasil melewati
paling tidak selama sudah 24 tahun ini berhasil melewati ups and downs. Luar biasa ya, kalau udah 24 tahun berarti ya Mas ya, berkarir gitu ya. Jadi pengalamannya udah banyak ya teman-teman ya. Ya benar tadi yang dibilang Mas Niko, kalau misalnya kita merasa, oh kita bakatnya di sini nih gitu ya. Nah yang mau saya tanyakan Mas Niko, menurut Mas Niko sebenarnya bakat dari lahir itu ada gak sih? Bakat Atau bisa kita, semua orang bisa kok main film kalau mau usaha? bisa. Bakat itu saya rasa tumbuh bukan dari lahir tapi dari lingkungan juga. Jadi ketika kita memiliki lingkungan yang memang menginspirasi kita untuk bisa mencoba, mengeluarkan. Karena bakat kan gak muncul tiba-tiba. Saya setuju semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa main film, semua orang bisa menggambar, semua orang bisa menekuni berbagai macam bidang itu. Bisa apa saja, tapi bakat itu muncul juga karena lingkungan, karena environment. Entah orang tua kita, entah lingkungan sekolah, entah lingkungan pertemanan dan lain-lain itu bisa memacu untuk memancing insting kita untuk bisa mengeluarkan bakat itu gitu. Jadi saya rasa bukan hanya sesuatu yang memang dari lahir, kecuali atlet ya. Atlet memang dari lahir dia punya genetik tertentu yang memang bakatnya tinggi ya, pemain volley gitu misalnya gitu ya. Kenapa? Penyanyi juga kayaknya ya, dari lahir udah ketahuan. Enggak juga, bisa dilatih. Bisa dilatih bisa. juga ya? Saya kenal banyak orang yang mereka berlatih sedemikian rupa sehingga memiliki teknik yang bagus sehingga bisa perform, bisa bernyanyi. Jadi semua tuh bisa dilatih, makanya tergantung environment, tergantung lingkungan kita tuh sebenarnya mendukung gak sih untuk itu lahir gitu. Iya benar, kesempatan berarti ya Mas ya. Ya kesempatan, ada yang bilang kan nggak ada yang namanya kebetulan, tapi yang ada tuh kesempatan ketemu dengan kesiapan. Kayak saya dong ya. Apa maksudnya? Boleh dielaborasi? Aduh, langsung saya kasih moderatornya ya Mas ya. Baik, tadi Mas Niko bilang banyak sebenarnya tantangan yang dihadapi gitu ya. Apalagi udah 24 tahun gitu. Yang awal-awal justru ya Mas ya tantangannya banyak gitu. Nah gimana sih cara Mas Niko menjadikan tantangan itu tuh sebuah peluang? Gitu. Bukan hanya hambatan, silakan Mas. Iya tantangan atau cobaan itu kan tempat kita, dan saya ini taunya juga belakangan ya. Waktu menghadapinya saya pikir ya udah ini dunia runtuh gitu. Tapi belakangan kita bisa belajar bahwa hal-hal seperti itu, jatuh bangun, waktu jatuh itu waktunya terbaik kita belajar. Jadi kita lebih aware, lebih bisa menganalisa, lebih punya waktu merenung, dan punya waktu untuk untuk lebih tajam aja dan melihat ke diri sendiri gitu. Kadang kalau lagi naik, lagi seru-serunya kita lupa akan hal-hal itu gitu. Jadi ups and downs ya bagian dari hidup, karir. Jadi saya rasa sih itu sih tempat belajar. Justru kalau nggak ada tantangannya kurang menarik ya Mas ya. Harus ada tantangannya. Ya kurang seru lah. Luar biasa ya. Kayaknya terkesima semua ya. Aman ya. Ngantuk Tepuk kayaknya. tangan dulu dong. Ya. Aduh ya. Baik Mas Niko, ini POV-nya saya sebagai karyawan kantoran ya Mas ya. Jadi kan kalau misalnya karyawan itu mau kerja, misalnya contoh di Bursa Efek Indonesia, itu sudah harus punya skill. Misalnya dari kita perkuliahan atau sertifikasi untuk project tertentu atau menjadi PIC suatu di perusahaan gitu ya, jabatan gitu ya. Nah kira-kira Mas Niko sendiri pernah nggak sih mengenyam pendidikan formal di bidang acting atau film, atau Mas Niko belajar otodidak aja? Gimana caranya Mas Niko belajar film dan juga mengasah kemampuan actingnya? Oke, saya udah acting itu dari SMA ya. Saya tidak memiliki pendidikan formal, tapi ketika itu setelah lulus SMA saya memutuskan kuliah arsitektur. Nah sebenarnya pelajaran yang menarik sekali karena arsitektur dan film tuh dua dunia yang sangat dekat sebenarnya, cuman formatnya aja berbeda. Dua-duanya adalah gabungan dari
unsur-unsur teknis yang bertemu dengan unsur seni. Jadi secara metodologi sebenarnya sama. Secara proses berkarya sebenarnya bikin film itu sama dengan proses berpikir ketika mau mencipta arsitektur. Jadi ketika saya belajar arsitektur, saya lebih memahami film dan saya lebih mudah memahami arsitektur karena saya sudah bekerja di film. Jadi ada nyambungnya gitu, walaupun dunia yang berbeda. Satu yang belajar formal, yang satu belajar langsung di lapangan gitu. Jadi dua-duanya saling komplementari sih sebenarnya. Jadi saya rasa di hidup juga gitu ya, kadang-kadang kita pun belajar formal tetap ujung-ujungnya kita diuji coba ketika kita di lapangan gitu. Benar, iya sih. Jadi teknisnya sudah dapet, teorinya udah dapet ya Mas ya. Pas di arsitek udah, nah kebetulan banget, oh nggak ada gambarnya. Tema kita hari ini Architecture of Wealth gitu ya. Sebuah kebetulan yang luar biasa ya. Kebetulan yang nggak ada yang kebetulan tadi kata Mas Niko. Kapan lagi nih lihat Mas Niko ketawa ya teman-teman ya. Ini udah jadi, Bu HP-nya aman Bu? Iya HP-nya kerja lembur ya hari ini ya. Hati-hati memorinya ya, sudah disiapkan tadi udah dikosongin. Baik Mas Niko kita lanjut lagi. Nah PUV lagi nih saya sebagai karyawan ya saya nanyanya. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu itu saya biasanya buat to do list Mas. To do list mau ngapain, biar gampang aja gitu ya. Nah kalau Mas Niko sendiri kalau di dunia acting itu Mas Niko buat to do list dulu atau mental checklist gitu. Misalnya saya mau ini dulu atau misalnya saya mau apa dulu menenangkan diri dulu kan, tarik napas dulu atau segala macam. Nah kira-kira ada nggak yang seperti itu Mas? Itu sudah di luar kepala sih. Wah luar biasa. Saya udah 10 tahun masih bikin. Enggak, karena saya sangat apa ya, bekerja berdasarkan insting, itu yang paling utama, insting, emosi, perasaan. Jadi sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa terlalu diformalisasikan, diformalkan gitu. Ya namanya juga perasaan kan kadang harus mengikuti suasana, hati, situasi dan lain-lain. Paham sampai di sini ya? Paham. Agak deg-degan ya kalau dengar perasaan gitu ya. Baik, kemarin itu kan saya lihat Mas Niko di video klip Mas. Yura Yunita ya, Mbak Yura Tanda gitu ya. Nah kabarnya itu one take shoot Mas Niko. Betul. Jadi begitu, nah gimana tuh ceritain Mas? Begitu datang langsung dulu syuting atau kayak gimana? Kayaknya tadi insting itu menarik tuh, nggak pakai checklist. Bukan one take. Itu one shot. Sepanjang video klip itu cuma satu shot, tapi diulang berkali-kali. Itu mungkin ada 8 sampai 9 kali. Karena itu menariknya dunia audiovisual saya bisa bilang, karena bisa film, bisa musik video, bisa bentuk seni yang lain, itu kan penggabungan antara hal yang berhubungan dengan teknis dan hal yang berhubungan dengan seni, dengan perasaan gitu. Jadi dua hal ini harus ketemu di satu titik. Kalau salah satunya salah satunya miss ya nggak akan ketemu gitu. Jadi ya perlu memang diuji coba berkali-kali sampai akhirnya dapat yang terbaik. Tapi tahu Mas mau di one take shoot itu? Dari awal memang konsepnya adalah ini akan hanya di one take, akan one take. Itu kita udah, konsepnya memang begitu. Lalu ya kita dari rumah masing-masing membawa ide, mau dibikin seperti apa. Dengar lagunya gitu. Cukup kasih arahan, silahkan gitu ya. Silahkan, the mengeksplor. stage is yours. Oke, luar biasa ya. Mungkin tadi kelewat pertanyaan, iya. Aman Bu? Aman. Belum penuh ya Bu ya? Masih lama soalnya nih Bu. Baik, yang selanjutnya gitu ya. Tadi kan Mas Niko bilang sebenarnya bakat itu ada, tapi semua orang bisa kok usaha gitu ya. Iya. Nah, kira-kira Mas Niko sendiri banyakan mana nih? Bakat atau usaha? Harus seimbang sih. Oke,
balance Karena ya. bakat aja tanpa usaha, tanpa profesionalisme nggak akan jadi karir. Maksudnya semua orang, misalnya ya, kita bisa klaim bahwa saya punya bakat bernyanyi gitu. Tapi untuk menjajaki karir secara profesional menjadi seorang penyanyi itu nggak cuma cukup bakat. Dia harus menggeluti dunia profesional itu, harus tahu banyak hal tentang menjadi seorang penyanyi. Gitu sih, jadi nggak cukup bakat aja. Kalau kita udah punya bakat, usahanya lebih banyak, baru itu sukses ya Mas ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Baiklah. Nah ini tadi nyambung nih pertanyaannya. Tadi kan tema kita, nah baru ada Mas. Tuh, Architecture of Wealth. Ini nyelip banget di belakang ya Mas, mohon maaf. Nah jadi aku sudah nonton sebenarnya Architecture of Love gitu ya. Nah Mas Niko kan juga lulusan arsitek gitu ya. Nah kira-kira arsitektur. Nah sudah jadi aktor yang terkenal, udah sukses, tapi masih mau mengenyam pendidikan tinggi gitu ya. Nah menurut Mas Niko seberapa penting pendidikan menurut Mas Niko dan pengaruhnya apa terhadap karir yang sekarang? Ya, pendidikan itu kan ada formal dan informal ya. Saya sih melihatnya sesuatu, saya tidak akan mau bilang mana yang lebih baik dari yang lain gitu. Karena banyak juga orang yang belajar secara otodidak dan mendapatkan pendidikan yang informal bisa sangat sukses, sangat berhasil, dan punya wisdom yang luar biasa. Tapi waktu itu saya merasa pendidikan formal menjadi sebuah kewajiban bertanggung jawab ke orang tua sebenarnya itu. Tapi yang saya rasakan ketika saya mengalami pendidikan di kampus, itu menjadi ruang yang menarik buat saya karena saya dikelilingi orang-orang yang sedang belajar, sedang baca hal yang sama saya, sedang memiliki kegelisahan yang sama, sedang mengalami fase-fase di hidup yang sama, jadi bisa sangat punya kesempatan untuk belajar bersama gitu. Ini yang saya suka di masa-masa di kampus dan ilmunya tentu saja ya, ilmu-ilmu yang memang tidak pernah tersentuh ketika menjadi siswa waktu SMA. Dan yang paling penting juga adalah untuk bisa melalui proses pembelajaran sampai akhir, sampai tuntas gitu. Itu rasanya puas sekali karena kita setelah menyelesaikan sebuah proyek rasanya gitu. Selama 4 tahun itu gitu. Siap. Jadi gitu ya teman-teman ya, sangat menginspirasi sekali ya. Walaupun sibuk tetap kuliah nomor 1. Ini kayaknya banyakan mahasiswa Mas Iko. Masa? Genzi. Nggak kelihatan ya mukanya ya, kayak SMA ya. Baik, kita lanjut pertanyaannya. Ibu masih aman Bu ya? Iya. Kayaknya kalau sesi talk show kayak gini tuh biasanya ngantuk Mas Iko. Ini melek semua kayaknya ya. Tuh, kayak dividen cair ya. Baiklah, kita lanjut Mas Niko pertanyaan selanjutnya nih. Nah, Mas Niko kan di film Architecture of Love ini kan sama Putri Marino gitu ya. AADC sama Dian Sastro, ada juga sama Ariel Tatum ya. Banyak fansnya di sini Mas. Sama Mariana Renata ya. Nah jadi nggak semua orang tuh Mas bisa kerja sama orang baru gitu ya. Nah kira-kira Mas Niko gimana sih tipsnya buat kerja sama orang yang mungkin ya baru pertama kali itu jadi lawan mainnya Mas Niko, silakan. Ya itu memang nature-nya main film ya. Saya ketemu orang baru hampir setiap project. Misalnya saya sama teman-teman di sini juga baru pertama kali ketemu. Jadi tiap hari, nanti tadi pagi acara beda lagi, baru lagi tiap hari. Jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan sebenarnya untuk bisa bertemu, beradaptasi, dan juga untuk bisa bekerja dengan siapa saja di waktu yang tentu ditentukannya sama orang lain gitu. Jadi memang menjadi seorang aktor itu ditantang mesti memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Jadi setiap saat kita harus bisa menghadapi lingkungan, orang, dan cerita yang berbeda-beda gitu.
Iya, bener sih Mas ya. Bener terus dari tadi. Iya dong, nggak ada yang salah ya ada yang hari salah ini ya. nggak? Nggak ada. Nggak ada yang salah ya? Nah terakhir ya Mas, nggak terakhir juga ya. Oh, nggak ya? Siapa sih aktor inspirasi Mas Niko? Wah, saya banyak sebenarnya dari banyak lah. Saya mungkin kalau satu dua yang saya sebutin nggak fair. Oke. Karena Yang karena luar gini, negeri deh biar fair. karena yang luar negeri saya nggak kenal baik. Karena gini. Saya mengagumi aktor itu bisa dari berbagai macam sudut pandang. Dari keaktorannya, dari penampilannya, dan juga dari attitude atau dari profesionalismenya. Dan saya belajar dari banyak orang, banyak tokoh yang memang mengajari saya atau memberikan inspirasi kepada saya tentang begini tuh jadi aktor tuh mesti begini gitu. Supaya bisa sama-sama mencintai dunianya gitu. Kalau Leonardo DiCaprio suka Mas? Salah satu aktor luar negeri yang sangat saya perhatikan performance. Kalau gitu udah nonton Wolf of the Wall Street dong? Udah dong. Oh sudah ya. Udah dong. Mungkin Mas Niko pengen buat juga nanti film tentang keuangan dan investasi. Boleh. Mas. Judulnya apa kira-kira? Apa ya? Nanti kita cari tahu ya. Kita DM ke Mas Niko. Baiklah teman-teman semua, kita masih banyak pertanyaan. Kalau mau nanya nanti bisa via online ya, nanti ya via siw.id. Mungkin ada yang mau bertanya di sini biar nggak ngantuk. Banyak. Nah boleh, kalau dikasih kesempatan. Yang paling cepat Panitia. tadi yang pakai, Boleh ya, nggak? yang pakai baju coklat. Yang mana Mas? Ini dulu. Oh yang ini. Depan lagi. Siap, terima kasih. Silakan. Iya. Silakan berdiri, perkenalkan namanya. Selamat sore Mas Niko. Saya Imas dari Jakarta Mas. Imas. Imas. Iya. Karena kebetulan kita ketemunya di event ini, aku jadi penasaran bagaimana seorang Nicholas Saputra berinvestasi. Investasinya di mana, jadi bikin penasaran, apalagi tadi udah ada spill, itu ada yang merah-merah gitu. Boleh di-sharing mungkin Mas Niko, terima kasih. Terima kasih. Belum masuk pertanyaan itu, silakan Mas. Mau disepil langsung katanya, udah gak sabar. Udah nggak sabar. Kalau saya kebetulan memiliki awareness tentang pentingnya mengelola keuangan dari semenjak SMA. Karena ayah saya almarhum waktu itu menyadari bahwa saya sudah masuk ke dunia kerja. Jadi waktu SMA kelas 2 saya diberi banyak pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Jadi dari SMA tuh saya sebenarnya sudah sedikit banyak mengetahui cara mengelolanya. Untuk carinya suruh sendiri gitu, tapi paling nggak pengelolaan. Prinsip-prinsip dasar tentang diversifikasi, tentang dana darurat, tentang berbagai macam hal lah yang membuat sebenarnya utamanya adalah supaya dunia profesional kita itu bisa menghidupi kita secara sustainable. Itu intinya. Jadi intinya begitu. Kalau investasinya di mana, jangan. Jangan dibocorin. Mas Niko jujur, aku tuh hari ini nggak bawa kacamata, jadi Mas Niko dari tempatku blur, boleh nggak sih aku maju sedikit di situ? Oke. Kakak mohon maaf, yang blur tuh matanya atau harapannya Kak? Iya. Ini baru sekali saya mau dicoba ditipu-tipu kayak gini baru sekali. Siap. Baik, Oke nanti ya jawabannya ya, apa Oke kurang ya. detail? Enggak ya? Kira-kira begitulah, kira-kira soal pengelolaan keuangan memang sesuatu yang sangat menjadi perhatian. Karena di dunia saya, di dunia yang saya geluti, itu nggak ada yang stabil. sama ya kayak investasi ya Mas? Ya bisa begitu. Tapi intinya saya nggak dapat gaji bulanan. Iya. Saya benar. nggak ada sesuatu pendapatan yang bisa diandalkan setiap bulannya sehingga dari awal sekali saya berkarir saya udah tahu bahwa saya harus membuatnya menjadi sustainable. Saya harus menggaji diri saya bulanan. Dari mana gaji tersebut? Ya dari pengelolaan keuangan yang baik. Salah satunya investasi
dengan diversifikasi yang kalau saya sih cukup konservatif gitu. Secara persentase pasti sangat konservatif karena di dunia saya sangat fluktuatif gitu, bisa dibilang pendapatannya. Baik ya Mbak ya. Yang memakai jaket warna coklat. Oke, 3 pertanyaan offline ya teman-teman ya. Nanti yang 2 online. Cek. Ya, Mas Niko, perkenalkan nama saya Tri. Saya dari Jakarta. Saya mau tanya, tadi kan Mas Niko udah cerita bahwa Mas Niko berinvestasi juga. Nah, kita sebagai orang yang berinvestasi kan pasti nggak mungkin kita sukses terus berinvestasi. Boleh share nggak Mas Niko pernah gagal apa dalam berinvestasi? Mungkin ini bisa buat jadi pelajaran buat kita. Thank you. Ya, terima kasih. Seperti yang saya udah bilang tadi ya, kalau saya sudah 24 tahun menjadi pemain film dan berada di dunia profesional, pasti ada gagalnya, pasti ada untungnya gitu, terutama di investasi. Tapi karena saya dari awal selalu berprinsip bahwa pengelolaan keuangan saya harus konservatif, jadi resiko-resikonya sangat kecil. Saya selalu menjaga itu. Untuk supaya saya bisa, yang saya bilang tadi, saya bisa menggaji diri saya sendiri secara bulanan. Jadi jangan sampai gaji ini berkurang yang harus mengikuti lifestyle. Yang menjadi prinsipnya sih begitu, tapi bahwa pernah rugi, pernah, termasuk berbisnis ya. Termasuk berinvestasi di bisnis, berinvestasi dalam bentuk lain gitu. Tapi saya selalu sangat meminimalisir resiko karena saya selalu mengambil jalur yang konservatif. Oke, menjawab ya Kak ya. Paling Satu depan lagi. Nih, tadi paling yang- depan semua siswa-siswa ya ini. teladan, silakan. Silakan Mas. Boleh mic-nya panitia? Habis ini yang belakang, kalau ada yang mau bertanya. 2 online Mas, kita kasih kesempatan 2 online. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Niko, Oke. nama saya Naufal. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Niko, karena Mas Niko salah satu orang yang sangat menginspirasi saya dalam berinvestasi. Waktu itu Mas Niko pernah bilang di podcastnya sama Mbak Putri Tanjung bahwa investasi Mas Niko dimulai dari masa muda. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, BTW waktu itu saya sebenarnya pernah ketemu Mas Niko Mbak pada saat acara kelas tanpa guru di Universitas Indonesia. Oke. Di situ, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Mas Niko memanage antara, kan Mas Niko sudah memulai investasi dan juga mempunyai tabungan dan lain-lain itu sejak muda. Bagaimana cara memanage antara uang tabungan dan antara investasi dan dana lainnya. Kayak misalkan untuk tabungan berapa persen, investasi berapa persen kayak gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih, silakan Mas. Budgeting rules-nya yang ditanyakan. Boleh di-spill enggak? Prinsipnya gini, atau secara umum begini, saya hanya spending 20-25% dari income saya. Sisanya masuk ke alokasi-alokasi yang untuk misalnya dana darurat, investasi, passive income, dan lain-lain. 20% mungkin 20 bahkan kurang. Jadi tergantung, ini sesuatu yang memang ditanamkan dari kecil dari saya gitu. Mumpung saya bilang, mumpung muda, pengeluaran kamu tuh belum banyak. Karena semakin berumur, pengeluaran kamu akan semakin banyak dan kebutuhan akan semakin meningkat dari berbagai macam ya, dari segi kesehatan, kenyamanan. Semakin kita dewasa kita pengen lebih nyaman. Jadi mumpung muda, save up. Tabung sebanyak-banyaknya. Karena dan memastikan bahwa apa yang kita investasikan itu bisa menghasilkan sesuatu kita. Nah, dari hasil investasi itu adalah reward. Rewardnya bisa berbentuk macam-macam. Salah satunya adalah menaikkan kualitas hidup dengan hasil dari pengelolaan keuangan itu. Itu pelan-pelan kita bisa naik. Oh,
Kalau sekarang kita spendingnya segini sebulan, karena ada pengelolaan keuangan yang baik, bisa nambah sekian persen. Dan itu pastikan grafiknya naik tapi perlahan. Jangan pernah terburu-buru menaikkan kualitas hidup sendiri karena di situ biasanya jebakannya. Karena paling sulit itu nurunin Gaya hidup. kenyamanan gaya hidup. Itu paling sulit. Mental bisa kena, itu terutama. Jadi kita malah kacau. Jadi pastikan naiknya perlahan tapi pasti, tapi yang perlu diperhatikan pengelolaan keuangan yang sangat bijak dan sangat konservatif gitu sih. Ini catatannya, ini untuk orang yang memang punya dunia karir ya, punya pekerjaan dan lain-lain. Bukan untuk misalnya investor itu saya nggak punya, atau memang dunianya di situ, saya nggak punya kapabilitas untuk ngomong. Tapi ini catatannya untuk orang yang memiliki pekerjaan, baik pekerjaan tetap maupun freelance dan lain-lain gitu. Terutama freelance kayak saya. Memulai investasi dari muda itu, awalnya ada sedikit merasa keterpaksaan karena awal kan kenal tahu dari orang tua, atau memang dari diri sendiri juga akhirnya mulai mencoba cari tahu sendiri kayak gitu. Dulunya ya, wah pengennya macam-macam, namanya juga anak muda ya. Orang punya apa, kita pengen punya apa gitu, tapi pengen kemana-mana. Tapi prinsipnya gitu, kalau mau mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman, sesuatu yang lebih enak, we have to save up, we have to invest. Nah hasilnya itu baru dipakai untuk meningkatkan kenyamanan. Jadi berlatih juga sih, berlatih untuk menekan menekan keinginan dan mendahulukan kebutuhan gitu. Terutama selalu ngelihatnya dalam jangka sangat panjang. Mudah-mudahan bisa membantu. Siap. Terima kasih banyak Mas Niko. Thank you Mbak. Ada pertanyaan online? Atau kita kasih Lanjut ke yang 2 deh sangat kayaknya excited deh. di sini. Semangat banget yang belakang. Ini nih tadi yang Yang mana, Mas? menggunakan hijab warna hitam pakai jaket biru. Tapi dia ketawa-ketawa nih sekarang. Ah, ya. Oh yang itu. Oke, Serius nggak sih? silakan. Aduh, Oke. aman Kak ya? Yang Ya, itu? betul, Iya. betul. Yang baju biru. Anda, betul. Silakan berdiri biar bisa. Berdiri dong biar kelihatan mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Niko, aku mau tanya. Namanya siapa Oh, Kak? ya. Iya lupa. Nama Gita. Jadi mau tanya, kan kalau di Indonesia ini kebetulan banyak sandwich generation gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau untuk anak-anak sandwich generation ini, gimana sih caranya awalnya untuk memulai investasinya, terus instrumen investasi yang benar, sama gimana sih caranya mitigasi risiko dari investment itu sendiri gitu loh. Karena kan, deg-degan. Ya kita tungguin Kak. Karena Iya. kan sandwich generation sendiri kan banyak pengeluarannya ya. Dan dengan investasi ini sendiri tentunya banyak resiko. Nah untuk gimana sih cara yang baik untuk mulai investasi pertama kali, terus instrumen investasi yang digunakan itu apa, sama gimana sih cara apa sih namanya? Tarik napas dulu Kak. Iya. Cara untuk mengatasi resiko-resiko yang akan terjadi di masa depan misalnya gitu. Oh, Udah sih iya. itu aja, Sandwich terima generation kasih. ya POV-nya. Iya baik. Menarik ya ini. Sebenarnya kalau investasi sih prinsipnya sama saja ya. Kalau saya pikir seperti yang saya sampaikan barusan secara prinsip sih sama aja. Cuman karena itu kaitannya dengan pendapatan dan pengeluaran. Tapi kalau sandwich generation apa yang kita alami itu saya rasa yang paling penting membuat dana daruratnya double. Karena kita harus menambahkan dana darurat untuk orang tua kita,
untuk diri kita dan untuk anak kita gitu. Kebutuhan hidupnya jadi bisa double ya Mas, karena menanggung ini keluarganya Ya juga. kalau kebutuhan hidup kan ya mestinya disesuaikan dengan pendapatan kan gitu ya. Harusnya. Nah, tapi yang paling mengerikan itu kan kalau yang terjadi hal-hal yang darurat. Jadi dana daruratnya harus dibikin double atau bahkan triple. Itu sih, sisanya ya sama aja sebenarnya prinsip-prinsipnya pengeluaran. Kalau ya bagaimana caranya supaya pengeluaran bisa disesuaikan dengan pendapatan. Nggak besar pasak daripada tiang yang jadi Katanya gaya sih. hidupnya harus disesuaikan, harus Itu sangat-sangat itu berhemat. prinsip nomor 1 gitu. Tapi Oke. ya kalau gitu ya. Satu lagi ya, terakhir ya teman-teman ya. Yang mana Mas Niko? Jauh banget yang mana? Ini ada supporternya nih 2 orang. Oh yang ini, yang laki-laki ya? Iya. Oke silakan Mas. Ya, ya tes. Nama saya Ucon. Saya mau tanya Mas Niko. Di foto ya. Ya, Tolong difotoin dong kakaknya dong. Mas Niko, jadi saya mau tanya. Jadi Benjamin Franklin bilang, investment in knowledge pays the best interest, gitu ya. Nah tadi kan Mas Niko bilang ya kalau sebagai entertainer pendapatan yang nggak pasti, gitu ya. Nah knowledge apa nih yang Mas Niko lagi kembangkan? Mungkin 5 tahun ke belakang yang Mas Niko pengen dapat best interest dari investment itu gitu ya, selain yang tadi investment yang udah Mas Niko lakukan. Itu sih, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini kalau saya nggak salah tangkap ya, maksudnya 5 tahun ke belakang apa saja yang saya lakukan di luar dunia film begitu, yang tadi memang saya jelaskan bahwa ini dunia yang ups and down saya sangat tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya dari 5 tahun belakang, tapi dari mungkin 10 tahun yang lalu saya mulai juga mencari peluang gitu ya di dunia yang di luar dari main dunia utama saya, yaitu dunia film. Sebagai pemain film, waktu itu saya memulai dengan membuka production house. Jadi saya punya production house, jadi di belakang layar. Lalu pelan-pelan saya membuka usaha juga dengan bermitra, membuka bisnis F&B. Sempat gagal, tutup malah. Tapi sekarang saya coba lagi dan rasanya cukup berhasil di Bali. Lalu ada di dunia pariwisata ada lodgings atau accommodation juga ada. Apalagi ya? Oh ada bisnis yang lain juga yang nanti aja saya ceritain ya, tapi ini sangat menarik. Intinya mungkin ada 4 atau 5 bisnis yang sangat-sangat berbeda dunianya dengan saya dan itu yang menyibukkan hari-hari saya lah ibaratnya. Ya, mungkin satu lagi. Jadi emang kalau dari ada hedge fund namanya Ray Dalio. Kenapa 5 itu munculnya dari mana gitu ya? Dari yang bisa saya handle aja sih sebenarnya. Karena waktu terutama dan kapasitas. Manusia kan pasti memiliki kapasitasnya masing-masing untuk bisa mengontrol. Karena saya kebetulan dari 5 bidang, sebenarnya 6 sama ya main film gitu. Bisnisnya 5. Jadi itu yang saya mampu, yang saya bisa mencurahkan gagasan, ide, identitas saya di dalam bisnis tersebut. Karena saya apapun bisnis yang saya lakukan, saya pengen memasukkan diri saya ke dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar invest, tapi saya ingin memberikan nyawa saya ke dalam bisnis tersebut gitu. Nah itu pasti memiliki limitasi gitu dan makanya muncullah 5 itu dan 6 dengan bidang yang saya geluti gitu. Oke, thank you. Oke, kita ada pertanyaan online ini Mas Niko dari Faisal Zuhdi. Meskipun karir cukup stabil dan income progresif, bagaimana? Iya, banyak glamor tuh gimana sih maksudnya? Pakai barang branded misalnya kayak gitu. Oh ya, Ya. kalau saya sih buat saya luxury mungkin nilainya berbeda dengan
orang lain gitu ya. Maksudnya setiap orang memiliki standar kemewahan yang berbeda-beda. Buat saya sih bisa santai, bisa melakukan hal yang saya suka, hobi saya, itu udah sebuah kemewahan. Memiliki waktu yang cukup untuk hal-hal yang kita sukai, itu sebuah kemewahan. Ada yang bentuknya lain, ada yang suka mobil, ada yang suka tas, ada yang suka sepatu, dan lain-lain gitu. Dan menurut saya itu setiap orang pasti memiliki nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Mana yang membuat dia nyaman, mana yang membuat dia jadi drive juga gitu untuk saya harus terus berkarir, saya harus terus berkarya supaya saya bisa menikmati apa yang saya suka gitu. Nah kalau saya kebetulan self rewardnya kebanyakan traveling. Jadi buat saya traveling itu sebuah aktivitas yang memuaskan batin gitu. Jadi bisa di situ kalau saya. Traveling ya Mas. Nah cara ngatur budgetnya gimana Mas kalau traveling? Maksudnya? Apakah misalnya ngatur budgetnya atau 3 bulan sekali atau setahun sekali saya harus punya budget buat traveling? Atau seperti apa? Puncak kemewahan itu ketika kita nggak perlu mikir kapan kita harus traveling. Harus siap duitnya. Ya Allah, tabarakallah. Harus siap. Gak perlu ya. Karena most of the time ya kita bekerja kan. Iya, iya. Gitu. Jadi memang pasti dibatasi oleh pekerjaan. Oke. Gak perlu cuti kayak saya Mas. Loh, ya itu kan berarti ya karena kita memiliki ritme bekerja yang berbeda gitu. Tapi intinya ya kalau orang hanya bisa punya waktu cuti setahun 2 kali ya itu memang waktu traveling ya. Tapi kan kita udah gak perlu mikir pasti berangkat gitu misalnya. Uangnya harus disiapin dari kapan tahu gitu. Iya. Dari return investasi bukan Mas? Apa? Dari return investasi gak? Oh iya, iya. Dari diversifikasi pengelolaan aset. Bisa macam-macam tuh, bisa Macam-macam ada. ya. Yang penting kalau mau traveling gak perlu mikir ya. Udah jauh-jauh hari disiapin duitnya. Udah disiapin, harus disiapin dari jauh-jauh hari. Kalau teman-teman yang memiliki Gak pakai pay letter tapi Mas. Ya. kalau teman-teman yang memiliki pekerjaan rutin dan terbatas waktu untuk liburannya, misalnya hanya bisa di liburan ketika libur anak sekolah atau akhir tahun. Kan begitu ya. Kalau saya bisa jadi pas akhir tahun malah kerja. Jadi begitu kosong, saya bisa, saya mau traveling bulan depan gitu misalnya. Kayaknya kosong nih, ya harus disiapkan gitu. Tapi planningnya jauh-jauh hari atau mendadak spontan Biasanya aja? mendadak. Itulah kenapa saya misalnya paling sulit mendapatkan tiket promo. Karena saya belinya mendadak terus. Iya, iya. Kalau kita kan Kalau dari jauh-jauh hari karena rugi. minimal 3 karena bulan ya. bisa jadi di masa-masa saya mau berangkat ternyata ada pekerjaan yang tidak bisa dihindari dan sayang gitu. Kalau destinasinya mendadak juga Mas? Bisa juga tergantung situasi. Sempat nggak bikin visa, Oke. kadang nggak sempat ya udah cari negaranya yang nggak perlu visa misalnya gitu. Atau ya lokal aja di Indonesia aja gitu. Tergantung berapa lama, oh ini ada 2 minggu kosong atau cuma ada 5 hari, ya itu yang menentukan destinasinya. Oke. Baiklah, ini kayaknya Tinggal waktunya tinggal sedikit. Jambi aja yang belum saya kunjungin. Siap. Kita undang ya Mas Niko ya. Nah Mas Niko ini kan anak tunggal nih Mas. Sama saya. Anak tunggal juga. Jadi dari kecil, dari SMA kayaknya saya sudah dikasih duit bulanan atur sendiri. Gitu, jadi mau gak mau nih. Katanya kan kalau anak tunggal tuh manja. Kayaknya enggak deh. Kayaknya saya kebalikannya deh. Kebalikannya, karena harus bisa semua Mas. Bawa motor, bawa sepeda, gak ada yang nganter gitu ya. Ya, jadi kira-kira Mas Niko dari SMA itu sudah dikasih langsung duitnya silahkan kelola atau kayak dikasih harian gitu sama orang tua gitu Mas? Saya SMA udah nyari duit sendiri walaupun masih disupport sama orang Malah tua. bantu orang tua ya? Disupport sama orang tua. Oke. Masih, walaupun untuk jajan, untuk macam-macam ya saya udah bisa pakai uang sendiri. Kuliah juga saya ingat waktu itu ya siapa yang paling ingat duluan aja gitu bisa saling bayar duluan gitu. Jadi memang ya itu sih waktu SMA ketika saya ketika orang tua saya sadar saya sudah bekerja ya langsung dikasih tahu kunciannya tuh. Nih pengelolaan Sama keuangannya begini. ayah berarti ya Mas ya? Oke, luar biasa ya. Baik, berarti yang mengajarkan Mas Niko investasi pertama kali itu ayah. Pertama, habis itu Habis itu kehidupan. belajar. Habis itu kehidupan yang oh kebanyakan nih ngeluarinnya. Oh berarti harus save up lebih banyak gitu.
Baik, 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 baik. Saya boleh tahu nggak Mas, nasihat terbaik tentang uang yang pernah Mas Niko dapat tuh apa sih? Mungkin dari ayah atau dari kolega atau dari siapa? Apa ya, mungkin not everything is about money. Oke. Tapi, Nggak ada tapi. nggak ada tapi, titik ya? Tidak semuanya tentang uang. Iya. Jadi Banyak hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan. Oke, nggak semuanya tentang Bukan saya uang. nggak bilang uang nggak penting ya, cuman Iya. it's not everything is about Berarti money. uang hanya sebagai alat ya Mas ya? Bisa ditafsirkan demikian kalau maunya Siap. begitu. Baik Mas Niko, ini kan literasi keuangan di Indonesia ini kan khususnya investasi belum begitu banyak gitu ya Mas ya. Masih 4-5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang menjadi investor gitu. Dan sekarang banyak juga masyarakat Indonesia yang kena investasi bodong gitu Mas. Terus juga ada lagi sekarang namanya apa? Judi online gitu ya. Itu jadi PR kita juga gitu ya. Karena pengen cepet untung Mas Niko. Pengen cepet kaya gitu ya. Nah kira-kira apa nih pendapat dan pesan Mas Niko buat anak-anak muda supaya nggak kena investasi bodong dan nggak ikutan yang namanya judi online itu? Kalau if it's too good to be true, don't trust it. Too good to be true, don't trust. Jangan percaya aja kalau too good to be true. Janjikan keuntungan yang nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal, nggak mungkin. Lupakan. Lupakan, baiklah teman-teman. Tidak mungkin. Ingat, Tidak nggak mungkin. mungkin selamat gitu ya. Apalagi Nggak judi mungkin online. selamat. Iya, iya, iya. Judi itu haram teman-teman ya. Baik, oke, baik. Sepertinya teman-teman waktu kita sudah habis ya. Karena keterbatasan waktu sebenarnya banyak banget nih yang mau nanya, mau ngobrol. Mungkin next time ya Mas ya kita undang lagi ke sini. Tapi sebelum itu kita pengen dapat closing statement dari Mas Niko nih mengenai investasi. Kira-kira seperti apa Mas Niko? Ya, terima kasih sudah mengundang saya ke sini, ini senang sekali Sama-sama. bisa berada di ruangan ini. Bersama dengan teman-teman yang curious, teman-teman yang penasaran, teman-teman yang Investor muda. investor-investor muda yang punya gairah, yang ingin memastikan masa depannya bisa berjalan dengan baik dan sustainable. Jadi buat saya sih yang paling penting kita memahami diri kita siapa dan lalu bagaimana kita bisa menghidupi diri kita. Prinsipnya begitu aja. Yang lainnya itu hanya instrumen. Tapi yang penting we know who we are dan kita mau jadi seperti apa. Kita yang tentukan. Kita cari kita siapa dan tentukan mau seperti apa. Sisanya hanya instrumen menuju ke sana aja. Siap, terima kasih Mas Niko. Beri tepuk tangan dong teman-teman semua. Luar biasa ya. Sudah ganteng, kaya gitu ya, dan mau investasi gitu ya. Tadinya saya mau pantun Mas, tapi kayaknya Mas Niko nggak perlu soalnya udah cakep ya. Baik, kita tutup aja untuk sesi inspirational talk show hari ini. Para peserta jangan lupa membuka rekening syariah di booth belakang ya. Nanti akan ada door prize. Door prize-nya itu tabungan haji Mas Niko. Nah, siapa tahu teman-teman rezeki berangkat haji ya teman-teman. Kira-kira berapa tahun lagi nggak tahu juga ya. Baik, terima kasih Mas Nikolas, sebuah kehormatan bagi kami. Nanti teman-teman akan diumumkan untuk door prize menanya. Saya mewakili IDX Islamic, mau undur diri. Maju terus pasar modal syariah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Niko. Terima kasih banyak tentunya. Selanjutnya akan kami ada undang untuk sesi tak bisa foto bersama terlebih dahulu. Boleh maju satu langkah. Kak Rena sebagai Kak Rena dan Mas Niko, moderator baik. Silahkan menghadap ke arah kamera. dan juga Kak Niko sebagai Dan- narasumber kita. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semuanya. 1, 2. Khususnya buat teman-teman investor pemula, 1, investor muda. 2. Sudah cukup? Action.
Cukup. Baik, selanjutnya mohon kami tunggu undang sejenak, sabar sejenak. Selanjutnya kami turut mengundang kepada direksi dari Bursa Efek Indonesia, Pak Jeffrey. kepada Pak Jeffrey, kepada Bu Kami undang Ica, Pak dan juga Ica. Bapak Irwan Abdallah. Silakan untuk kembali bergabung ke panggung untuk melakukan sesi foto bersama juga. Baik, kembali menghadap kamera. Dalam hitungan. Oh, mau foto juga. Oh, oke. Kita foto dulu. Ayo senyum. Iya. Iya, yang di bawah. Iya, oke. Dalam hitungan. Foto balik nanti ya? Iya. Oke, nanti kita foto balik. Oke. 3, 2, 1, action. Oke, Tukar tahan dulu. posisi. 3, Ulang lagi. 2, 1, 1, action. Oke, pose Oke, kedua. Pose kedua. Cuan boleh cuan. Cuan boleh, baik. 3, 2, 1. Oke, Oke, Karena sekali kita lagi tahan. boleh balik badan? Balik Iya, badan? boleh Kita diputar. balik badan. Nah, Teman-teman fotografer dari sana. Teman-teman, iya. Di tempat saja, teman-teman jangan semuanya ada di yang tempat. maju, jangan ada yang Teman-teman maju. semuanya di tempat saja, di Jangan tempat. ada yang maju Oke, ya, teman-teman di jangan ada tempat yang maju saja. ya. Teman-teman di tempat saja ya, di tempat saja, Oke. duduk saja. Oke. Jangan ada yang maju, mohon tetap kondusif dan tertib. Baik. Oke. Mari kita. Tetap tertib. Jangan maju, hanya Jangan maju, berdiri jangan di tempat maju. ya, hanya Jangan berdiri di maju. tempat. Jangan Hanya maju berdiri ya. di tempat saja ya. Jangan maju sentil Baik. ya, Ya, jangan maju. oke, Jangan siap maju ya. sentil. Jangan maju Baik, sentil sudah, ya. jangan ya. Ayo siap ya semua. 3, maju 2, sentil ya. 1, action. Lagi. Tahan. Mana tangannya yang di belakang, Tahan. tangannya. Tahan. Cuan, oke cuan. Aku lihat. Cuan, oke aku investor saham syariah. Cuannya boleh semuanya. Baik. Oke, tangannya semuanya biar meriah yang belakang, tangannya angkat, tangannya oke, Oke, lihat di tahan, kamera tahan, doh. tahan, Tuh, tahan, kelihatan, tahan. mantap. Oke, sudah Mantap. cukup? Sudah Mantap. cukup? Baik, terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Yeay. Oke, sudah cukup, terima kasih. Oke, mohon Ya, tetap ya. kondusif. Iya, baik, silakan kembali ke kursi masing-masing. Oke. Nah, ya, kenapa? Ayo, Kenapa? iya, Kenapa? gimana? Ya. Tolong, Ya, kenapa? jangan. Ya, kenapa? Jangan. Ya, Ini ya nggak ada kenapa yang mau ngajak foto? ini. Mau foto? Ah? Nggak ada, Mau nggak foto? ada, mau. Ah? Kenapa mau Saya foto? tim pengamannya. Ah? Mau foto? Mau foto? Ah, iya kenapa mau foto? Ya mau boleh foto. Alah, Cila. Iya, mau foto sama saya Cila, ya Allah. Ya, makanya tadi aku bilang jangan. Tolong jangan dilarang orang mau foto sama saya. Jangan dilarang. Tahan, jangan dilarang. Oke. Orang mau foto sama saya kok. Kita Ya perlu Allah. naik lagi atau Oke. sudah di sini naik Sini aja juga ya? silent closing Iya, kan? ya kan? Oke. Oke. Iya. Ini dia. Nah, Mau duduk di sini ah? Nah, itu dia. Ya Allah, oh, ya Iya kan? Allah. Berasa Ya banget ampun, yang anaknya. tadi Nicholas Saputra, yang ini Iya. nih nggak usah dilihat, mendingan nih nggak usah dilihat ya. Oke, Iya. baik. Itulah dia merupakan sesi talk show kita yang terakhir di hari kedua ini. Betul sekali, film terakhir. Betul, semoga menjadi inspirasi buat kita semuanya. Khususnya para investor muda, investor pemula. Benar. Yang kalau tadi masih ragu, masih takut untuk buka akun rekening Betul. di sekuritas. Nah sekarang udah diyakinkan seorang Nicholas Saputra aja itu udah membuka rekening. Dan tentunya kami juga ingin kembali mengumumkan yang ditunggu-tunggu oleh para penonton yang hadir di sini maupun yang telah bergabung secara virtual melalui online. Berikut ini adalah nama-nama pemenang dari Door Prize hari kedua sesi pertama. Mantap. Selamat kepada nama-nama berikut ini. Nah ini dia untuk Anda yang hadir hari ini. Nah ini buat Anda yang hari ini nih. Nah ini yang hari ini yang dari pagi. Nah yang dari pagi tadi. Nah ini door prize-nya. Ini pengumuman buat Anda yang hadir hari ini. Inilah dia nama-nama yang beruntung mendapatkan door prize. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Panin Asset Management. Kepada PT BNI Sekuritas. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada PT CGS International Sekuritas Indonesia. PT FAC Sekuritas Indonesia. Dan terima kasih juga kepada PT Henan Putirai Sekuritas. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada PT Provindo Sekuritas. Selanjutnya juga pada PT Indo Premier Sekuritas.
Nah pelan-pelan ini nama-namanya dulu yang sebelah kiri nih. Oh biar iya, pada oke, kelihatan biar dulu, dilihat biar sambil ya. dipoto. Oke. Nah ini yang hari ini hadir, nah ini khususnya ini teman-teman yang saat ini ada nih biasanya yang dari pagi tadi datang. Nah ini adalah nama-nama pemenangnya. Kalau yang tadi itu kan yang pemenang kemarin. Nah ini dia. Oke, Nah, yang ini hari masih ada lagi. Ya. Terima kasih kepada rekan kita juga Teach Me dan juga PT RHB Sekuritas Indonesia. Mantap. Apakah masih ada lagi? Masih ada lagi kah? Sudah? Oke, sudah. Itulah 42 nama pemenang yang sudah rajin melakukan check-in secara online. Kami ucapkan selamat dan sekali lagi kami ingatkan bahwa pemenang akan dihubungi maksimal 5 hari kerja dari hari ini alias minggu depan. Jadi mohon untuk bersabar karena nanti panitia akan menghubungi. Betul sekali. Dan tentunya jangan lupa juga bahwasannya Syariah Investment Week 2025 ini akan berlangsung sampai dengan besok. Besok adalah merupakan hari terakhir sekaligus besok akan ada closing dan juga pengundian grand prize. Betul sekali, Dan tentunya yang besok juga akan ada talk show yang mengangkat tema Mission Investable, the portfolio recognition. itu yang pertama, lalu yang berikutnya atau yang terakhir itu akan ada talk show yang kedua yang akan mengangkat tema The world is never enough when greed drives you crazy bersama Ustadz Dennis Lim. Besok ada Ustadz Dennis Lim, lalu juga akan ada dimeriahkan juga oleh Raim Laode. Dan juga akan menampilkan special performance tentunya dari Feby Putri, mantap. Dan seremoni SIW tentunya pengundian Grand Prize juga akan diumumkan besok. Serta akan ada pengumuman untuk kompetisi video Investin 2025. Tentunya besok kita akan memberikan beribu-ribu hadiah yang luar biasa dan tentunya ditunggu oleh para pendaftar dalam acara Syariah Investment Week 2025. Dan tentunya kami juga ingin mengingatkan untuk kepada para teman-teman yang bergabung secara online untuk melakukan kembali check-in online di hari terakhir esok karena kemenangan ataupun hadiah tidak ada yang tahu, rezeki nggak ada yang tahu ya. Betul, semoga bisa mendapatkan 25 poin minimal yang bisa mendapatkan atau menjadi syarat untuk Anda bisa mendapatkan grand prize. Pastinya karena tentunya kita juga bersama-sama belajar, juga pulang-pulang semoga kita semua dapat hadiahnya juga. Dan pada saat nanti closing kita tetap akan ditemani dengan Biku Stick. Nanti yang mau santai-santai di sini akan ada Biku Stick dengan KIB dan teman-teman semuanya. Jadi kita bisa santai-santai. Jadi nanti kita ketemu lagi besok tentunya Cila. Dan akhirnya saya Ian. Dan saya Cila, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal syariah Indonesia. Mari kita sambut, siapa lagi kalau bukan Biku Stick. Thank you. Terima kasih banyak Bursa Efek Indonesia Kak Ian. Yeay. Mengerikan.